lebaran kedua kami menuju Magelang, tapi sebelumnya mampir dulu ke Purworejo ke rumah kakak sepupu atau keponakannya Eyang Kakung. Dan ini adalah perjalanan dari Purworejo menuju Silancur Highland di Magelang. Assalamualaikum, hai moms, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Di video ini kami sedang jalan-jalan ke Silancur Highland di hari kedua lebaran. Dari Purworejo kurang lebih jaraknya 47 km atau sekitar 1 jam 15 menit. Dan kita disuguhin sama pemandangan yang super cantik. Ada gunung tinggi yang bisa kita lihat dan kita sama-sama nggak tahu ini gunung apa, jadi tebak-tebakan. Kami kira ini Gunung Tidar di Magelang, tapi ternyata bukan. Ada yang tahu ini gunung apa? Kami juga mengira gunung ini hanyalah pemandangan yang bisa kami nikmati sepanjang jalan. Tapi ternyata perjalanan ini menuju ke kaki gunung tersebut. Gunung apa yo? Nanti ya, saya akan bertanya sama penduduk di sana. Oh ya, mau sedikit cerita kenapa hari kedua lebaran kami sudah pergi jalan-jalan. Padahal hari kedua lebaran itu biasanya masih banyak tamu yang datang ke rumah Eyang. Nah, termasuk kakak sepupu yang sebelumnya kami mampir tadi. Kakak biasanya hari kedua lebaran ke rumah Eyang. Kebetulannya perjalanan kami ke Magelang ini melewati rumah kakak. Jadi sekalian aja kita yang mampir. Dan alhamdulillah masih bisa ketemu. Dan kenapa juga hari kedua lebaran kita perginya? Karena keluarga besar tante itu hari ketiga sudah harus kembali ke Jakarta. Jadi ya udah kita pilih di hari kedua dan ketiga ini. Dan juga kenapa Magelang? Maunya sih di Jogja. Tapi susah banget untuk dapat penginapan yang bisa nampung banyak orang. Gitu deh. Susahnya juga itu kan karena libur lebaran kali ini tuh spesial ya. Setelah 2 tahun kita gak bisa mudik. Dan kebetulan liburnya sekarang tuh panjang. Jadi yang mudik banyak, Jogja penuh. Ya udah makin deh. Dan saya salah nyarinya di akhir-akhir. Ya udah nggak kebagian. Kalau pilih ke Silancur Highlandnya itu kayak ngitung kancing sih sebetulnya. Kita kemana ya? Pilihan lainnya itu Nepal, Van Java. Cuma kalau ngelihat di sana khawatir nggak ada yang bisa dinikmati selain rumah bersusun warna-warni itu. Jadi ya udah kita pilihnya ke Silancur Highland ini. Dan alhamdulillah seneng banget karena jalanan ke sana tuh udah cantik banget. Ini saya nggak tahu memotongnya bagaimana karena perjalanan menuju ke Silancur Highland ini benar-benar cantik. Jadi kok kayaknya sayang ya kalau dipotong-potong. Jadi moms, kita nikmatin ya perjalanan ini menuju ke Silancur Highland. Alhamdulillah jalanannya tuh mulus banget. Cuma memang kurang lebih 1 kiloan menuju ke Silancur Highlandnya itu emang jalanannya agak sempit dan banyak lobang-lobang. Mudah-mudahan kedepannya bisa cepat dibetulin sama Pemda jadi biar lebih mantap lagi. Bersyukurnya juga hari itu tuh terang banget. Langitnya cantik banget biru. Ada awan-awan putihnya. Masya Allah. Nah ini jalanannya sudah mulai sempit dan banyak lubang-lubangnya. Jadi harus lebih hati-hati. Dan ternyata semakin dekat sama gunungnya. Tapi di sini juga kami masih belum sadar kalau kita menuju ke kaki gunung ini. Oh ya, kami kesini mengandalkan Google Map. Dan alhamdulillahnya akurat sih jarak tempuh sama waktu tempuhnya. Dan ini kita mulai memasuki desa wisata Mangli. Sebentar lagi sampai. Nah,
karena jalanannya sudah mulai sempit. Kalau ada papasan mobil kita harus bisa sama-sama ngalah. Pelan-pelan jalannya, hati-hati. Hati-hati juga ada orang menyeberang. Hihihi. Ini sudah hampir sampai ke tujuan, dan nanti belokan kiri terakhir itu kita sudah sampai ke Silanjur Highland. Nah, kami nggak tahu kalau ada parkiran ke bawah. Kami parkirnya di pinggir jalan karena pas kebetulan belokan kiri itu langsung ada tukang parkirnya, jadi kami langsung parkir di situ. Ini kami sudah sampai, mobilnya sudah diparkir di atas, jadi kami harus turun dulu ke bawah. Agak susah buat Eyang Uti, tapi alhamdulillah Eyang bisa nyampe. Tukang parkir sih sempet nyaranin mobilnya diturunin, tapi kami gak kebayang kalau di bawah itu ada tempat parkir, atau kami mikirnya udah penuh karena memang kan lagi musim lebaran libur gini. Jadi yang ada di pikiran kami tuh tempat parkir agak susah karena kami udah dapat di atas, jadi sayang banget kalau dilepas. Eyang Uti sendiri juga katanya nggak masalah kok, jalannya pelan-pelan. Jadi udah sambil menikmati kita turun jalan kaki. Turun mobil tadi kami sempat bertanya sama tukang parkir, di depan itu gunung apa ya? Nah, ternyata itu adalah Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Yang posisi belakang itu Merapi, yang di depannya Merbabu. Dan kita ada di mana? Kita ada di kaki Gunung Sumbing. Gunung yang kita lihat sepanjang jalan tadi itu adalah Gunung Sumbing. Dan ternyata benar, di bawah Silanjur Highlandnya itu ada parkiran, ada tempat parkir, dan ternyata masih kosong. Tapi kalau saya pribadi kayaknya gak berani sih, karena jalannya tuh berbatu-batu gitu. Khawatir naiknya, turunnya sih nggak masalah, tapi khawatir naiknya. Jadi kami nggak mindahin mobil, tetap ada di atas. Dan ada wahana permainan anak-anak, nggak banyak sih. Cuma kayaknya nggak tahu nih saya jalan atau enggak. Kalau anak-anak nggak ada yang mau naik. Keponakan kayaknya sempat ada yang mau naik, tapi nggak tahu kenapa nggak jadi. Nah, ini kayaknya bakal jadi penginapan, cuma masih dalam tahap pembuatan, jadi kayaknya belum dibuka. Silanjur Highlandnya itu di atas, itu yang ada pagar putihnya, ada pohon-pohonnya. Cuma ini Eyang Uti, Eyang Kakung sama Enin atau Tante milih untuk tetap ada di sini aja. Ini udaranya dingin banget. Nah, ini kami mau naik ke Silanjur Highlandnya. Jam buka wisatanya itu jam 5 sampai jam 21. Tapi kalau hari Sabtu dan Minggu itu tutup sampai jam 23. Harga tiketnya untuk dewasa itu 15.000 kalau hari libur nasional. Kalau hari biasa 10.000, dan untuk anak-anak 5.000. Dan ternyata di sini tuh bisa untuk camping loh. Dan ini price list campingnya, ada paket-paketnya juga. Ayo yang doyan camping, bisa nih di Silanjur. Setelah beli tiket, mari kita naik ke Silanjur Highland. Dari sini senang banget ngelihat langitnya biru bersih. Oke, ini ada Sabta Pesonanya, aman, tertib, bersih, sejuk. Apalagi indah, ramah, kenangan. Cukup tinggalkan kenangan, bukan sampah. Nah, buat para pengunjung, kalau punya sampah, kantongin dulu ya. Oke moms, ini adalah Gunung Sumbingnya. Jadi kita sedang berada di kaki Gunung Sumbing. Begitu naik tadi, kita langsung disuguhin sama taman yang cantik sekali. Dan saya tertarik sama bunga pancawarna. Ini bunga kenangan masa kecil. Jadi dulu Eyang Uti itu pernah punya bunga ini. Bentuknya cantik, terus dia bisa berubah warna.
ada 5 warna. Tapi kayaknya punya Uti juga hanya sekali berbunga sih, terus nggak berbunga lagi. Nah, ini bangunan putih ini adalah tempat kita untuk memesan makanan. Saya nggak tahu menunya apa aja karena kami nggak pesan makanan di sini. Karena kalau kita pesan makanan di sini kasihan Eyang nggak bisa ikut menikmati. Tapi kalau nggak salah sih menunya ada Indomie dan kopi. Cocok banget kan dinikmatin sama udara yang dingin. Kalau kita pesen makanan itu makannya di atas lagi. Jadi kita mesti naik lagi ke atas. Nah, kita mesti naikin tangga ini. Kemudian masih ada tangga lagi ke atas. Tuh kebayang ya kalau misalnya yang masih naik ke sini, wah tangganya curam banget dan tinggi banget. Ini saya mau naik lagi ke yang paling atas dan di sini rimbun banget sama pohon-pohon yang gede. Tapi walaupun panas gini, udaranya sejuk banget kok. Ini kalau misalnya menikmati makanan nyaman-nyaman aja sih. Tapi saya nggak kebayang ya udara dingin gini kalau minum kopi sama makan Indomie rebus. Kayak bakal cepet dingin deh. Jadi makannya masih buru-buru dan minumnya masih buru-buru. Iya gak sih? Hihihi. Tapi seru lah sambil lihat pemandangan yang indah banget ini. Oh ya, saya mau ngebahas Gunung Sumbing. Jadi Gunung Sumbing itu ada di 3 wilayah kabupaten, yaitu Magelang, Temanggung, dan Wonosobo. Kalau dulu saya ingatnya Gunung Sumbing itu barengan sama Gunung Sindoro. Jadi memang mereka itu kayak gunung kembar gitu, Sindoro Sumbing. Dan memang iya, tapi kalau dilihatnya dari Temanggung, jadi mereka seperti berdampingan. Sementara di posisi ini kita hanya bisa melihat gunung kembarnya itu Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Di sini banyak spot untuk foto-foto ya, Moms. Nah, itu salah satunya. Posisi meja dan tempat duduknya itu memutar. Tadi naik itu saya dari kiri, ini muter. Ini yang posisi sebelah kanannya, dan kalau di sini menghadapnya atau kita bisa melihatnya Gunung Sumbing. Itu dia Gunung Sumbingnya. Yang kita lihat di jalan tadi, ternyata kita sekarang ada di bawahnya. Masya Allah, cantik banget. Dan saya baca di Wikipedia, ternyata Gunung Sumbing itu adalah gunung berapi. Gunung berapi tertinggi ketiga di Indonesia setelah Gunung Merapi dan Gunung Slamet. Dan Gunung Sumbing ini terakhir meletus itu di tahun 1730. Semoga sih tetap aman ya, nggak ada lagi meletus-meletus. Begitu juga untuk gunung-gunung yang lain yang ada di Indonesia. Oke Moms, sekian video saya kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton, dan nantikan video saya lainnya ya. Masih rangkaian Lebaran 1443 Hijriah. Assalamualaikum.